gimana rasanya Bu tinggal di negeri orang sebagai muslimah gitu, apalagi membesarkan keluarga? Pertama waktu saya datang ke sini, Ya. belum kenal orang, masih sendiri. Kenalnya cuma sama keluarga suami yang non kan. Oh ya. Jadi mau tanya ibadah itu tanya kemana saya jadi bingung. Oh Saya ya. cuma punya masjid, Ya. pokoknya sholat tuh madep kemana-mana itu yang penting madepnya ke kiblat gitu kan Pak. Keluarga suami non. Jadi ini kalau saya bilang sama suami nggak boleh makan babi, bilang farkan nggak boleh ya toh. Ya. Terus minum alkohol nggak boleh, ngerokok nggak boleh. Itu mereka bingung loh, kenapa katanya. Oh ya. Tapi Ya. setelah saya tunjukkan kalau orang Islam tuh adabnya lain sama orang Belanda, Ya. mama itu sangat sayang sama saya. Masya Allah. Malah lebih sayang saya ketimbang anaknya sendiri. Berarti di keluarga suami Pak Yusuf cuma Pak Yusuf aja dari beberapa saudara yang sekarang muslim ya? Iya. Jadi kita ngumpulin uang pamannya ya, ngumpulin uang, baru terus kita ngontrak satu rumah, ya nanti dijadikan masjid gitu. Makanya makanan orang Islam, orang yang halal itu lebih disukai orang Belanda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vertizone Podcast bersama Mualaf Center Indonesia Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum Vertizoners. 1, 2, 3, open the doors, open your heart, open your mind to the light of Islam. Di hari yang istimewa ini karena bertepatan dengan besok kebetulan kita akan merayakan Hari Idul Adha dan juga bertepatan dengan itu juga kita kedatangan tamu yang saya bisa boleh bilang super spesial ya. Karena ini belum pernah ada di agenda podcast Vertizone sebelumnya. Kali ini kita akan mengangkat kisah kehidupan mualaf dan juga muslim yang tinggal di luar negeri. Artinya mereka tidak tinggal di Indonesia. Nah, kita akan coba kulik lebih dalam lagi. Pastinya kehidupan mereka sebagai muslim di negeri orang pasti penuh dengan cerita atau hal-hal yang buat kita jadi menarik gitu. Ya. Jadi masih bersama saya Dwi yang akan menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga di ujung belahan dunia sana, tepatnya di Eropa, sudah terhubung dengan keluarga Ibu Lina. Assalamualaikum, Ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dwi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua Ibu ya? Sekeluarga, Sehat. Mas Denny juga ya? Yeah. Alhamdulillah. Iya. Selamat datang saya ucapkan di podcast Vertizone TV dan Mualaf Center Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kita akan sedikit atau banyak kepo ini Bu soal kehidupan warga negara Indonesia ataupun mualaf yang mereka tinggal di luar negeri. Ini jadi sesuatu yang buat saya menarik waktu kita flashback sebentar Bu ya. Awal pertama saya ketemu Ibu dan keluarga itu tahun 2020 kalau tidak salah Ibu ya. 2019. Oh 2019. Oh 2020 udah masuk pandemi ya Bu ya. Iya sebelum. Oh iya 2019. Nah itu berawal juga dari kekepoan saya waktu itu. Waktu itu saya sholat di masjid di Gading. Kemudian ada sebuah pemandangan yang buat saya tidak umum karena di situ ada Mas Denny dan Pak Yusuf waktu itu sholat maghrib. Jadi saya perhatikan kok ini ada 2 bule yang sholat di masjid, Masya Allah. Kemudian setelah selesai sholat saya dekati dan saya ajak ngobrol. Alhamdulillah direspon dengan baik dan akhirnya juga datang juga Ibu Lina. Nah disitulah awal saya bertemu dengan Ibu Lina dan keluarga hingga alhamdulillah sampai sekarang. Nah butuh waktu berapa tahun Bu? Sampai 3 tahun ya akhirnya saya bisa hadirkan Ibu di acara podcast Vertizone TV yang insya Allah menginspirasi banyak orang tentang kehidupan Ibu sebagai muslimah di negeri Belanda ya Ibu ya? Yeah. Oke, tepatnya di Belandanya di mana Ibu? Di mana Ibu? Saya di Maasvlakte.
Di mana Ibu? Maasluis Rotterdam. Rotterdam. Oke, mungkin Maasluis Rotterdam. Maasluis Rotterdam. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum paham mengenai kota-kota di Belanda itu, kebanyakan kota-kotanya itu berakhiran dam semua ya, bener ya Bu ya? Hampir semua berakhiran dam. Dam itu kayak seperti bendungan ya Bu, bener ya Bu ya? Seperti Rotterdam, terus ada Maasdam, ada Volendam. Nah, Ibu sekarang di Rotterdam. Ya, Ibu, kita langsung masuk aja ini Bu. Yang bikin semua orang ini jadi penasaran tentang kehidupan Muslim dan Muslimah di negeri orang ini seperti apa gitu. Nah, kalau Ibu sendiri, Ibu Lina sendiri memang terlahir sebagai Muslim ya Bu? Alhamdulillah. Muslim. Alhamdulillah. Dari Brojol ya, sudah Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini berarti tinggal dan hidup di sana di Rotterdam ya Bu ya, tepatnya ya. Ya. Oke. Sebelumnya Ibu punya family di Belanda sebelumnya? Tidak punya ya. Saya ke sini di Belanda itu menikah, jadinya ikut suami. Jadi nggak ada family di sini. Wah, sama sekali tidak ada Bude, Pak Le atau Simbah yang udah sebelumnya tinggal di Belanda, belum ada? Tidak ada. Wah, itu lumayan bikin tegang juga ya. Belum nggak punya siapa-siapa. Ya, sepaneng ya, bukan tegang lagi ya. Masya Allah. Nah, bagaimana Ibu hingga akhirnya Ibu Lina ini memutuskan untuk menetap di Belanda? Bagaimana prosesnya itu? Ya, karena ikut suami ya. Ikut suami. Nikah kan, ketemu orang Belanda yang nikah dan ya terus ikut suami kan kalau udah nikah. Iya. Jadi memang permintaan suami atau Ibu sendiri, saya mau tinggal di Belanda aja gitu? Ya kan normal tuh Pak, kalau udah nikah kan harus ikut suami tuh. Oh iya, sebagai muslimah yang taat harus ikut suami ya. Ya itu teman-teman akhwat dengerin Bu Lina ya. Nanti kalau sudah menikah itu harus ikut suami. Ya. Okay. Kan suami itu surga bagi istri tuh Pak. Masya Allah. Oke, Ibu, ini saya pengen tahu nih reaksi orang tua waktu Ibu memutuskan untuk pengen tinggal di luar itu bagaimana Bu reaksi mereka Bu? Ya sebenarnya bapak itu yang nggak suka sebenarnya. Oh, bapak almarhum. Iya. Dia itu sebenarnya kok perempuan jauh-jauh dari keluarga katanya dulu waktu itu. Oh bapak yang paling ini ya, yang paling mungkin agak susah untuk melepas anak perempuannya untuk pergi ke mana, ke luar negeri. Ya, takut gitu mungkin. Oh iya, wajar. Saya juga punya anak perempuan Bu ya. Mungkin saya juga nanti kalau nggak tahu kalau dapat orang luar negeri saya juga akan punya ketakutan yang sama mungkin. Walau alam ya. Iya. Oke. Terus ada nggak Bu sebelumnya Ibu tuh berpikiran memang pengen atau kebanyakan orang pengen bisa hidup di luar negeri gitu loh. Sebelum maksudnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau Ibu tuh akan tinggal di luar negeri. Pernah nggak Bu? Kalau cita-cita itu kayaknya nggak ada. Cuman kayaknya enggak loh Pak. Kalau saya kok suka tetap Indonesia, tapi ya gimana? Saya suka Indonesia Pak, cinta Indonesia. Oh iya. Berarti nggak pernah terbayangkan, tidak pernah terfikirkan, bahkan tidak pernah mimpi untuk bisa menetap dan membesarkan keluarga di negeri orang ya Bu ya? Tidak. Oke. Nah, gimana rasanya Bu tinggal di negeri orang sebagai muslimah gitu, apalagi membesarkan keluarga? Ya, panen Pak. Ya pertama waktu saya datang ke sini, belum kenal orang, masih sendiri. Kenalnya cuma sama keluarga suami yang non kan. Oh ya. Jadi mau tanya ibadah itu tanya kemana saya jadi bingung. Saya cuma punya masjid. Pokoknya sholat tuh madep kemana-mana itu yang penting madepnya ke kiblat gitu kan Pak. Oh ya, jadi belum ada rujukan yang pas, yang nyaman ya. Belum.
Terus waktu juga saya belum tahu waktu itu. Waktu juga sangat Berbeda ya? berbeda. Karena zona time-nya Ini- beda, Bu ya? Iya, wah suasana beda sangat. Oke. Terus kalau puasa juga belum tahu bagaimana cara puasa di sini. Ya, Pokoknya saya selalu mencari itu apa? rujukan atau ilmu Ya, rujukan. rujukannya. Ya. Terus alhamdulillah Ya. selang berapa tahun saya ketemu kenal sama orang-orang Muslim dari Turki, Turkaya itu. Terus orang Oke. Maroko satu kelas sama saya waktu itu kan harus sekolah saya di sini. Sekolah, maksudnya sekolah formal atau gimana, Bu? Bahasa Belanda, Pak. Oh, itu diwajibkan sama Ya. pemerintah lokal, harus bisa. Ya. Waktu itu harus, soalnya kalau tinggal di sini harus bisa bahasa Belanda. Oh, itu Apalagi sebagai- sekarang harus itu verpleeg itu ya itu paling Wah, gitu. berarti Itu ya kalau yang nikah ya. Kalau untuk anak sekolah nggak usah. Anak-anak sekolah yang dari Indonesia sekolah di sini itu pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi orang yang menetap di sini minimal apa? N2 ya. Itu Nederland 2. Jadi nggak wajib apa ya, namanya, harus ya, nggak. Jadi harus kalau ya. ditanya terus kan nanti kalau kita di luar mau ke dokter atau kemana kan harus bisa bahasa Oke, Belanda. ini informasi penting ini buat teman-teman yang mungkin mau menikah sama orang Belanda. Ini salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Belanda ya. Catat, harus bisa bahasa Belanda. Dan di sana disiapkan kursusnya, Bu ya? Iya. Kalau sekarang bayar sendiri, Pak. Oh, bayar sendiri? Dulu kita dapat gratis. Nah, sekarang harus bayar sendiri. Terus dari sana, dari sekolah itu saya kenal sama orang Turki, orang Maroko, orang seluruh multikultur semua. Etnis ya, Alhamdulillah. multikultur dan multi etnis ya. Alhamdulillah di sana banyak orang Islamnya. Jadi saya dari situ saya tanya-tanya tentang itu kiblatnya, tentang puasa dan semuanya. Alhamdulillah dapat juga. Nah, situ saya juga kenalan sama orang Indonesia. Dari satu orang Indonesia jadi banyak gitu, Pak. Oh iya, jadi merembet, Bu ya. Dari dua orang yang mungkin bukan Indonesia, akhirnya sampai ketemu Bapak saudara setanah air lah di sana. Iya. Ya. Nah, ini sekarang saya sedikit ke Mas Denny nih. Mas Denny ini anak kedua dari Bu Lina. Ya. Ya. So Mas Denny, sebelum saya ini, Mas Denny bisa sedikit bahasa Indonesia atau banyak, atau a scale from 1 to 100? How would you put yourself? From 1 to 10? 5 at 5. most, I think. Okay, not bad. 5. And do you speak Japanese too? Japanese, like your mother tongue? I mix it with Indonesian. It's like one language for me. Okay. So one language is enough, yeah. So you speak how many languages? I speak Dutch, English, Indonesian, Japanese a little bit, and a bit of German. Oh, Germans! Wow. Okay. So you were born in Netherlands. Yes. Okay, born and raised in Netherlands. So, how do you find yourself being born in a Muslim family? How would you feel? Yeah, I feel good about it. You feel good about it? Okay. Okay. So your mother teach you a lot about the teaching of Islam since you were like kids? Yeah. Okay. Since umur 7 tahun. Oh, since you were 7 years old, your mother been teaching, giving you teaching about Islam, yeah? Yeah. And also, I have heard that your mother also told me that you are, until at this moment, you are still doing the fasting, Monday and Thursday, correct? Wow. Yeah, I'm still doing it. Wow, my God. I feel embarrassed, you know?
I still can make any commitment to that puasa sunnah, that sunnah fasting on Monday and Thursday. But hopefully after talking with you tonight, I will start my commitment again to do the Amin. fasting. So how do you find, like, you are doing your fastings while maybe back in school or back in college, you don't find your friends really doing the same thing, or like a few Muslim there back in college? I think there are just a few of them, but Just a they're not few. in my group. Okay. I'm just alone, basically. Wow. Alone. My God. Doing fasting, that's the toughest challenge, I think. Doing your fasting alone with like no friends, like doing the same thing. I think that's such a challenge to do. And how would your friends' reactions when you like, how? I mean, you're not eating, you're not allowed to eat, you're not allowed to drink anything until dawn. How do they react to that? Well, they were a bit surprised because they Okay. thought you were still allowed to drink. Mm-hmm. So I had to tell them for like also no drinks. Wow. And yeah. My God. MashaAllah. Yeah. Wow. Well, thanks to your mother's guidance, yeah. So you can be, commit to this one of the sunnah for fasting on Malah Monday and Thursday. Gimana, Ibu? teman-teman kalau teman-temannya kalau ngelihat Denny sama Kalina nggak puasa malah bingung loh. Ini hari Senin, Kamis kok nggak puasa, kenapa gitu, Pak? So they Sudah terbiasa they soalnya. notice the routine, yeah, that every Monday Yeah. and Thursday, Mas Denny and her sister Mbak Kalina is doing fasting, yeah, on that 2 particular days of the weekend, Mondays and Thursday. Yeah. Wow, must be hard for you, yeah, Mas Denny, yeah? Uh, Is it hard for you not doing this that kind of hard. things? Okay, you kind of No. get used to it, yeah. I'm used to it. Okay. Okay. Glad to hear that, Mas Denny. So, this is I am quite speechless here. There's so many questions in my head, and I don't know which one comes first. Okay, Bu Lina, kembali ke Bu Lina dulu, back to your mother. So, Bu Lina, bagaimana Ibu menghadapi masa-masa kehamilan anak pertama di sana? Artinya kan kalau di Indonesia khususnya Ibu asal Jogja, pastinya akan ada banyak semacam hal-hal yang dilakukan orang Jawa ketika ketika masa-masa kehamilan. Nah, kalau di Belanda sendiri bagaimana Ibu menghadapi ini? Tanpa keluarga saya ya biasa, nggak spesial apa gitu, cuma harus makan kalau dari bidan, harus makan ini, harus makan itu, semua. Tapi saya semuanya nggak saya lakukan karena kadang takut kalau itu nggak halal ya, Mas ya. Oke, ya halal ya. Okay. Hati-hati ya. Nah. Jadi saya terus terang saya itu nggak pakai jilbab. Oh. Terus terang ya. Yeah. Dulu waktu pulang dari sana dari Indonesia belum, karena ya tahu sendiri kan dulu Indonesia juga pakai jilbab juga baru trendinya tahun berapaan tuh, Pak? Iya. baru terima hidayah nggak lama ya misalnya. Bukan trendingnya. Iya, nah gitu. Jadi tapi walaupun gitu saya sholatnya semuanya saya pokoknya untuk agama saya pegang itu ya. Pegang teguh Bu ya. Jadi kalau ini haram apa enggak haram, ya itu pokoknya saya tetap istiqomah. Jadi apa yang kadang suster bidannya bilang saya enggak. Jadi kehamilan saya juga alhamdulillah normal, Pak. Normal semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tanpa ada itu. Cuman waktu Kalina lahirnya kecepatan. Oh, prematur atau gimana Ibu? Prematur ya. Di 8 bulan sudah lahir. Oke. Ya. So, jadi Mbak Kalina
waktu baby prematur Bu ya, 8 bulan sudah masuk di Oke. Tapi alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah Ya. ini menarik ini, tadi Ibu bicara soal halal dan haram di negeri Belanda. Apakah tidak ada label halal atau label haram yang ada di entah itu kemasan makanan, minuman atau obat-obatan dari pemerintah sana, tidak ada, tidak melabeli itu? Halo? Iya Pak ya. Dulu saya belum, ya bahasa Belanda juga belum bisa kan. Oke. Terus Iya. kayaknya dulu Islamnya juga belum begitu banyak Pak waktu saya datang sini. Tahun berapa itu Bu, kalau boleh tahu? Awal tahun berapa itu? 1994 saya. 94 saya di masih sini. SMA itu, Ibu udah di Belanda, Masya Allah. Jadi awal-awal tahun itu memang untuk Muslim sendiri populasi masih sedikit ya Bu ya? 94 saya di sini. 94 Gitu ya, cuma ada orang Turki, Maroko gitu. Tadi belum banyak. Ya mungkin ada di sana, saya kan belum kenal tuh. Mungkin di sana ada orang Indonesia yang di sini, tapi kan saya waktu itu belum kenal, masih itu. Oke, jadi waktu itu karena keterbatasan bahasa, keterbatasan juga pemahaman soal halal dan haramnya masih belum jelas, jadi belum mengerti. Jadi ya buat untuk amalnya Ibu memilih untuk tidak mengambil itu dulu karena masih belum paham masuk halal atau haram. Yang penting saya dulu makannya ikan, ayam, sapi, kambing udah. Wah, yang jelas aja Bu ya. Ya, belinya di mana saya belum itu. Iya. Pokoknya itu. Nah, itu. Oke. Nah ini kalau ada nggak waktu Ibu awal-awal di hidup di sana itu, menetap di sana, respon dari orang-orang Belanda, native Belanda sendiri gitu, apalagi soal keyakinan Ibu yang mungkin buat mereka suatu pemandangan yang nggak umum gitu loh, punya tetangga Muslim gitu loh. Iya. Kalau tetangga mungkin nggak begitu itu ya, gitu. Tapi untuk keluarga suami kan, keluarga suami non. Jadi ini kalau saya bilang sama suami nggak boleh makan babi, bilang farkan nggak boleh ya toh. Terus minum alkohol nggak boleh, ngerokok nggak boleh. Itu mereka bingung loh, kenapa katanya? Kan ini semuanya enak, sehat katanya gitu. Terus saya udah ngomong, kalau orang Muslim nggak boleh, tapi dia malah kaget loh. Kok kalau gitu itu ya Muslim nggak boleh ini, nggak boleh itu, bilang gitu kan. Enggak, sebenarnya cuma makanan itu yang nggak boleh, tak bilang gitu. Minuman keras itu nggak boleh. Ya saya ngomong seadanya pakai bahasa Inggris kata-kata gitu. Tapi mereka juga pertama kali marah sama kami. Marah karena Ibu nggak mau mencoba itu atau gimana? Ya, dia marah karena adiknya nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh ngerokok, gitu. Jadi ini mereka marahnya sama saya. Kenapa? Kamu takut ya sama istrimu, katanya gitu, tanya sama kami. Jadi Pak Yusuf itu perjuangannya kayak gitu. Lumayan. Sama keluarga aja sudah kayak gitu, apalagi ya tetangga saya nggak mau urusan karena saya nggak gitu ya. Yang penting sama keluarga dulu. Sampai mama itu, ibunya suami dulu juga pernah marah karena itu, ya mungkin kena omongan keluarga ya, anak-anaknya. Tapi setelah saya tunjukkan kalau orang Islam tuh adabnya lain sama orang Belanda, mama itu sangat sayang sama saya. Malah lebih sayang saya ketimbang anaknya sendiri. Jadi Ibu tunjukkan itu dengan adab kepada orang mertua ya Bu ya? Iya, mertua kan sudah sepuh waktu itu. Sepuh, terus sakit-sakitan. Iya. Jadi saya yang masak, saya yang kadang mandiin, saya kalau ke WC-nya kotor saya bersihin. Kalau itu, jadi saya tunjukkan baktinya anak pada orang tua gitu loh. Masya Allah. Dan mungkin hal seperti itu yang mungkin nggak pernah didapati untuk beberapa budaya di Eropa ya, atau Belanda khususnya. Artinya bentuk bakti kita sama orang tua, apalagi sama mertua, karena mertua juga tetap ibu kita gitu. Iya, lain sama Indonesia, lain sekali. Makanya mama dari situ dia terus balik arah ya, sangat sayang sama saya.
Iya. Oke. Iya. Jadi dengan menunjukkan adab kita ke orang tua, ke mertua, itu insya Allah bisa meluluhkan hati mereka ya Bu ya. Hingga Iya, akhirnya iya. mereka Terus sekarang alhamdulillah, iya, terus sekarang alhamdulillah keluarga ya suami sudah menerima saya, biasa udah tahu kalau alhamdulillah, oh Islam nggak boleh ini, oh gitu. alhamdulillah. Terus kalau papanya pas ke sana, dia bilang gini, Lina itu nggak nganu nggak untuk kamu, kamu yang ini aja, gitu. Ini yang Oh, halal, mereka maksudnya yang sudah misahkan ya, udah ya ngasih sekarang petunjuk. Alhamdulillah. ya sekarang udah gitu. Ini Ya. kamu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Mm-mm. Berarti di keluarga suami Pak Yusuf cuma Pak Yusuf aja dari beberapa saudara yang sekarang Muslim ya? Iya, satu satu sebenarnya yang nomor 2 Ya. itu punya suami orang Turki. Oh, Ya, dia juga ikut puasa tapi nggak sholat, cuma gitu aja. Tapi kayaknya bukan Islam, dia cuma ngikutin oh, suami atau apa ya, pacar ya kayaknya ya. Ya kayak gitulah orang sini kan itu ya bebas ya, iya. sama Eleven gitu bebas, Heeh. nikah terus bebas. Tapi mereka punya anak 3 dari orang Turki. Oke, nah ini menarik. Dia baik, Ini iya dia baik. interesting nih Bu. Tadi Ibu sebut soal masalah pacaran nih. Jadi saya interesting, jadi saya mau get back to Mas Denny nih. Mas Denny, how you dealing with this relation kind of things? You know, you are Muslim, then you know that you're not allowed to having like a date or anything or such that. How do you Well, deal with that? well, I'm not in a hurry or something, so I don't really have experience. Okay. So I'll just wait after school. Okay. So like s- say like you have like a girl like say that she has a crush on you. So how would you react to that girl? this is just saying, yeah. Uh, yeah. How would you Well, I respond will to? just tell her probably. Okay. So tell her that I'm Yeah, I'll Muslim. probably tell her that I'm. Okay. So it must be hard for you, like your friends probably they're dating, and then you are still, still keep your faith because this some restrictions in the Muslim that you cannot allow to have a date or anything like that. So how like say you in a like like in the restaurants or in a cafe and you got some friends with you and then some of them's dating and then you just sit there alone. So how do you deal with that kind of situations? Well, a lot of my friends are not dating yet, so Okay. it isn't that hard for me. Okay. I just stick to those people probably. Okay. So may I ask how old are you now, Mas Denny? I'm 22. 22. Okay. Probably when I was 22, I was a playboy. Just kidding. Okay, 22 is you have great challenges there, especially in a relationship, yeah. But I salute you for that, being a good Muslim. And then back to Bu Lina lagi tadi karena sedikit bicara soal pacar-pacaran, ternyata alhamdulillah Mas Denny masih tetap menjaga untuk tidak berpacaran karena dalam Muslim memang tidak boleh Iya. pacaran seperti itu. Nah Ibu Iya. ada harapan ke depan ini kan kalau Mbak Lina sudah Iya. menikah Bu ya, tinggal Mas Denny nih. Ini bicara soal future nih Bu, future-nya Mas Denny nih. Kira-kira your expectation Bu untuk nanti your future daughter-in-law itu harus Muslim atau seperti apa? Oh iya, sure. Ya, sulit. Nah, Saya kalau cita-cita ya kalau saya berdoa yeah. moga-moga Denny dapat istri yang soleha. Amin. Yuk untuk teman-teman yang sekarang sedang menyimak Vertizon kita aminkan supaya nanti future wife-nya Mas Denny dan future daughter-in-law-nya Ibu Lina jadi seorang muslimah yang soleha. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Iya, saya maunya itu yang mau nerima Denny apa adanya ya toh orangnya itu. Does it has to be Indonesian or other nationalities? Harus orang Indonesia atau warga kenegaraan lain Bu? Kalau Ibu maunya.
Islam, solehah, dah itu yang Oke, itu terus tutup aurat. dua Alhamdulillah, syarat insya Allah. utama ya. Islam dan solehah. Oke. Solehah, menutup aurat, Oke. jangan lupa. Saya nggak mau buka. Saya bilang sama dia ini, Yeah. kalau ibu lihat kamu udah punya pacar langsung nikah, nggak mau berdosa. Okay, you heard that, Mas Denny. Okay, so Mas Denny, get back to Mas Denny. So, your expectation, your future wife. I'm talking about your future wife, yeah. So, it is gonna be like Indonesian or any other nationalities. Your expectation Doesn't matter. doesn't matter. That's another. Okay. Kalau bisa orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia, orang Jogja Bu ya. Dan kalau bisa antara yang tinggal Nggak di usah Jogja, Pak, orang Indonesia. Yang orang Indonesia udah. Jogja antara tinggal di Gading, Krapia atau Jogokarian. Mah nih Alam, nggak seluruh Indonesia nggak apa-apa. Yang Indonesia penting nggak itu yang apa-apa. ya, ya. Oke. Suku semuanya sama, Pak. Nggak Oke. apa-apa. Nah, waktu Ibu awal-awal menetap di Belanda, itu Ibu sudah mencoba untuk istilahnya untuk berpakaian secara syar'i atau seperti apa atau bertahap yang seperti Ibu bilang tadi sebelumnya, Ibu waktu itu belum berhijab ya. Belum. Terus apa yang Iya. memutuskan Ibu tiba-tiba saya harus berjilbab ini gitu. Kira-kira ada Nah, itu. titik balik atau peristiwa apa yang Ibu akhirnya memutuskan saya harus pakai jilbab karena saya seorang muslimah. Saya kumpulan sama orang-orang Indonesia Iya. banyak saudara-saudara, adik-adik saya. Mereka manggil saya Mbak Bude gitu ya, karena saya paling tua di situ. Jadi komunitasnya itu semuanya berjilbab, maksud saya nggak pakai sendiri. Jadi kan rasa malu itu ada gitu loh. Masya Allah. Ya, kalau pas pengajian gitu saya pakai gitu, cuma gitu, nanti udah Lepas, dicopot ya? kan. Nah, tapi lama-lama kok rasanya risih juga ya, rasanya kok malu semuanya pakai jilbab, kok saya enggak gitu loh. Jadi saya pertama coba di rumah, cocok enggak ya saya ya? Wah, kayaknya kok enggak cocok gitu. Saya tanya sama suami, ini kayak gini cocok enggak? Suami cuma self better katanya, terserah kamu katanya gitu. Jadi nih Harusnya. pertama saya pakai dulu Pak, jilbab. Kan dulu model jilbab ada tuh. Nah, dulu saya pakai jilbab dulu. Kalau mau pengajian, terus saya kasih slayer gitu kan. Oke. Terus lama-lama ya, alhamdulillah udah kayak gini. Jadi pas Ibu pakai jilbab, terus coba-coba mas-masin, dipas-pasin, bagus nggak, pas nggak, cantik nggak, terus nanya Pak Yusuf, gimana Pak? Harusnya Pak Yusuf bilang seperti ini Bu. Iya, saya itu namanya. Iya, jadi Pak Yusuf harusnya bilang seperti ini, seperti dalam lagunya Eric Clapton. You look wonderful tonight. Wah. Dia nggak pernah ngomong kok suami itu. Oh begitu. Suami saya itu suaranya emas. Wow. Jadi satu kata itu kayak emas gitu. Golden voice ya? Kalau nggak ada kalau nggak perlu nggak pernah ngomong. Wow. Ya. Well, silent does gold ya. Ternyata diam itu memang emas benar Bu ya. Ini Denny ini juga sebenarnya juga pemalu sebenarnya. Denny Kalina itu kayak bapaknya, nggak kayak ibunya. I see. Is that true, Pas Denny? That you a shy guy? Depends when Oh, depends. talk. Okay. So with the new person, do you find yourself difficult to mingle with them? Not that much anymore. Got used to it after starting college, so I really had to a lot of people. Okay. And then, So when you start in college, then you have to I have to change gitu ya? Is it Yeah. right? You have to change. Okay. So you get that from your father, yeah? Like your mother told me. Okay. Iya. Makanya nanti mantunya harus tahan telinga. Wah sih. Okay. Tapi kan untuk kebaikan tuh Pak. Ya. Karena keumuman yang saya pahami, orang-orang pria-pria Eropa tuh romantik Bu. Mereka banyak ngomong. Mereka suka
flattering ya, suka memuja pasangannya. Tapi ini saya dengar dari ibu sendiri ternyata Pak Yusuf ternyata bukan itu, malah Spesial, lebih. ya. Makanya spesial itu, makanya saya memilih dia. Wah, Masya Allah. Ya. Nah, kalau laki cerewet, istri cerewet kan nanti tempur nanti. Iya. Jadi harus ada yang ngimbangin Bu ya. Iya. Iya. Tapi Pak Yusuf apa sering ngasih ibu bunga? Karena kebiasaan pria-pria Eropa itu they like to, like spoiling their wife. Enggak ya? Enggak pernah. Oke. Orangnya biasa aja, enggak pernah yang macam-macam, enggak pernah. Saya curiga ini Pak Yusuf kayaknya orang Jogja ini. Atau orang Sleman. Iya, teman-teman juga bilang gitu. Mbak Lina, itu Pak Ferry itu enggak cocok jadi orang Belanda kok. Jadi orang Jawa. Nanti ya teman-teman Vertizone, kita akan kalau ada kesempatan insya Allah kita akan hadirkan Pak Yusuf bersama kita. Nanti kalau ada kesempatan di lain waktu. Nah, ini karena buat saya ya lumayan pretty weird ya untuk seorang European guy yang yang silent terus don't talk too much. Karena itu di luar dari yang saya tahu, yang saya pahami, pria-pria Eropa itu biasanya lebih agresif, lebih talk aktif seperti itu. Ternyata tidak Bu ya. Untuk Pak Yusuf ini berarti limited edition buat Pak Yusuf, dan ibu dapat berkahnya dapat suami seperti Pak Yusuf. Allah. Oke. Ya. Nah, kembali lagi ke praktek ibadah di sana Bu, di mana di Belanda. Ada nggak perbedaan Bu? Apa yang ibu perhatikan antara Muslim di tanah air sendiri dan Muslim di sana Ibu, ketika awal-awal datang ke Muslimnya Bu, apakah semuanya sama gerakannya? Contoh misalnya sholatnya kok ada yang beda, terus puasanya ada yang beda, atau seperti apa? Ada Ibu menemukan hal seperti itu, pada seperti itu? Kalau saya, kayaknya biasa aja, sama semua. Semua ya. Islam tuh kayaknya semua sama ya di mana-mana. Ya tuh, caranya juga sama. Cuman itu kalau Turki sama Maroko itu perempuan nggak boleh ke masjid. Jarang. Maroko kadang ya. Kalau Maroko kadang, tapi kalau Turki itu perempuan di rumah. Sama sekali ya, tidak bisa boleh ke masjid ya. Ya. Kalau saya lihat kan waktu pertama kali saya di sini, saya tanya sama orang Turki, sebelah saya orang Turki kan, saya mau Idul Fitri bisa nggak ikut ke sana? Katanya, nggak boleh, kamu perempuan di rumah, kamu masak, kamu menyediakan makanan untuk suami yang pulang dari masjid gitu. Jadi waktu itu saya sholatnya lucu, sholat di rumah sendiri, gimana wong belum kenal apa-apa, ya toh? Nah, perbedaan waktu nih Bu, zona time, menyulitkan Ibu nggak? Kalau zona itu kalau winter itu gelap ya, kebanyakan gelap. Itu cepat puasanya atau sholatnya itu cepat. Tapi kalau summer itu kalau pas summer panas gitu, itu puasanya ya panjang. Alhamdulillah kalau yang kuat 19 jam. 19 jam puasanya. Teman-teman kru di sini Vertizone, ada yang kuat 19 jam puasa di Indonesia tercinta ini? Wah, pada angkat tangan, Bu. Iya, benar itu. Jadi kalau enggak niat sebenarnya enggak kuat. Tapi kalau niat, insya Allah kuat. Jadi, alhamdulillah dari ini juga sudah sering puasa. Kalau pas summer jadi kuat aja, udah biasa. Okay, so it's becoming your your body clock ya Mas Denny ya. Jadi the fasting is in your blood lah istilahnya. It's in your blood gitu lah. Insyaallah. So beruntunglah nanti siapapun dia yang dapat bisa meraih hatinya Mas Denny ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang nyimak podcast ini mungkin bisa menghubungi saya kalau memang tertarik sama Mas Denny. Iya. Terus nanti ibunya yang koreksi. Iya, ibunya jadi auditornya ya. Akan ngasih assessment. Nah, jadi auditornya. Saya teliti orangnya ini. Oh, no. Ini ya bukannya apa, saya bukan yang apa gitu. Yang penting itu loh, solehahnya itu yang penting, yang Islam solehah. Itu yang penting saya. Masya Allah.
So buat teman-teman Vertizon yang harus sedang apa? buat teman-teman Vertizon khususnya ahwat-ahwat yang menyimak ini, Ibu tadi dengar dari ibundanya Mas Denny ya. Jadi ya harus lewat ibu dulu ya asesmennya ya dan diaudit dulu latar belakang apa namanya agamanya dan macam-macamnya. Okay. So, Mas Denny, you heard what your mother was saying that or whoever that has interest in you, that she has go through your mother first. You agree with that? Yeah, Okay. of course. Ini anak kesayangan saya ini, Pak. Oh, Ini. Masya Allah. Okay. So last time memang I met Mas Denny, he's a quiet guy ya, cukup pendiam sama seperti bapaknya. Jadi ya waktu itu saya mengalami awkward moment ketika saya mencoba when I was trying to talk with Mas Denny and her father at that mosque at that time. We were having like awkward moment because they both quite a quiet person ya. Until finally Ibu Lina datang and rescue us. Jadi Ibu Lina datang terus jadi rame semuanya itu. Waktu itu ya. Orlo, Pak. Istilahnya dia tim horenya Ibu gitu ya di keluarga ya. Itu. Saya juga sempat pengalaman waktu itu Ibu datang ke Jogja sendirian ya dan mereka so sad ya because you left the family behind ya. Ya Ibu ya, masih ingat dulu ya waktu ditinggal berapa hari ya? Iya. Iya. 3 minggu. 3 Jadi minggu. saya di Jogja sendiri saya rasanya kayak hampa ya. Nggak ada keluarga biasanya kan kita selalu sama gitu ya. Oke. Iya. Oke. Nah, yang saya pahami anak pertama Ibu Mbak Kalina, she already married ya and has one daughter right now and her name is Aya ya? Aya. What is her full name? Nama lengkapnya? Aya. Oh, for name is Alles. Aya, Ya. Talia, Amalina, Utari. Oke. Ya. Aya. Uker itu bapaknya. Okay, it's a mix of everything ya. Mix of your names, Dutch name, Indonesian name, karena ada Utari di situ. Ya, itu Aya, Amalina, Talia, itu kan semuanya Arab tuh Pak ya. Oke. Yeah. Terus Utari kan itu saya ambil dari nama ibu saya di neneknya gitu, eyangnya. So yang Utari, Utarinya itu dari ibu saya. Okay, so your granddaughter, her name a bit of you side, a bit of Arabic, and then a bit of her father ya. Yeah. Sedikit dari bapak, sedikit dari ibu sendiri, sedikit juga dari bahasa Arab. Oke. Yeah. Dan ini lagi sedang istirahat ya, baby Aya ini. Iya. Si Ayah barusan tidur. Oke. Oke, sekarang jam berapa di Belanda, Bu? Jam 6:04. 6 kurang maghrib di sana jam? Maghrib nanti jam 10 menit. 10 lagi. Oke, insya Allah kita nanti sebelum maghrib atau lewat maghrib sedikit kita akan sudahi podcast ini, Bu ya. Jadi mari kita. Enggak, maghribnya masih lama Pak. Oke. Jam 10 di Belanda masih berapa jam? 1, 2, 3, 4. 4,5 jam. 4,5 jam. Wah, tadi saya dengar sedikit Mas Denny bicara bahasa Indonesia sedikit. So, bahasa Indonesia bisa. Okay, Mas Denny, just 1 or 2 lines. Can you introduce yourself in bahasa Indonesia? I should have done this earlier ya. 2 or 3 lines. Nama saya Denny. Ya. Saya hidup di Belanda. Oke. Sekolah di mana? Sama aku sekolah di TU Delft. TU Delft. Okay. Wow. A bit of Japanese right now. 1 or 2 lines of Japanese. Yeah.
Piye? Nah, itu udah satu tuh. Piye Bu? Agamaku. Namaku Dani. Oke. Umurku Umurku 22. 22. Is that it? 22. Wow. Ya cuma campuran kok Pak. Yang penting tahu kalau nanti keluarganya ngomong itu dia Iya. tahu gitu. Tapi memang Kalau mereka dari kecil terbiasa dengan bahasa Belanda, Indonesia, Jawa atau Inggris, Bu? Ya campuran itu. Jadi Wah. kadang saya kalau nggak dong sama pakai bahasa Belanda ya pakai bahasa Inggris ya, atau sedikit-sedikit. Ya sedikit-sedikit toh. Tapi kebanyakan pakai Jawa, Indonesia. Apalagi kalau tantenya ada di sini kan toh, Pak, adik saya. Oh iya. Ya di sini. Jadi kalau ngomong sama bulenya ya pakai bahasa Jawa kebanyakan. Kalau lagi marah Bu, emosi lebih pakai bahasa apa? Jawa atau bahasa Belanda? Kalau Denny lagi bandel misalnya, susah disuruh mandi susah gitu loh. Oh, Jawa. Oh, Jawa. Jawa. Saya keluar semua. Iya. Oke. Jadi ketika dalam state. Nanti kalau nggak bisa gimana coba? Iya. But do you feel confident, Denny, speak Javanese, even like a broken Javanese? Do you feel confident? Mostly not, but Okay. usually I just mix it Indonesian and then I manage. Okay. So, okay, even me, my parents both, they come from Jogja, but frankly speaking, I'm really not confident when I have to speak Javanese, yeah. Okay, now, saya penasaran Bu, bagaimana Islam itu diterima di negara Belanda, Bu? Maksudnya pemerintah lokal itu menanggapinya atau memperlakukannya seperti apa untuk Muslim di mana? Muslim di negaranya? Ya, sebenarnya itu pemerintah sini itu sebenarnya orangnya nggak mau tahu ya agama apa. Wong sini kan ateis loh Pak ya, kebanyakan. Oke, ateis. Katolik banyak, Protestan banyak. Tapi yang banyak itu orang ateis sini. Jadi sebenarnya itu nggak ada urusan. Cuma kadang ada kalangan dari apa ya, grup komunitas apa, itu kok bisa jadi benci cuma dari sana, bukan dari pemerintahnya sebenarnya. Jadi itu dari orang per person atau grup ya gitu ya sebenarnya. Justru. Tapi nggak banyak Pak. Alhamdulillah sekarang udah. Oke. Jadi memang perlakuan pemerintah Belanda sendiri memang mereka ya fair Bu ya untuk Muslim di negaranya. Tapi untuk fasilitas beribadah, contoh kayak mau sholat atau seperti musola kecil atau seperti yang kita dapati di tanah air sendiri kan lumayan tidak kesulitan untuk menemukan musola atau masjid ya. Sementara kalau di Belanda sendiri khususnya di Rotterdam tempat Ibu tinggal, apakah kesulitan Bu untuk melaksanakan ibadah sholat ini ketika harus mencari musola atau masjid atau tempat yang memang layak untuk sholat? Karena saya pernah dengar waktu itu cerita Ibu, Pak Yusuf pernah satu kejadian pernah sholat di tempat umum atau di museum ya kalau nggak salah ya, nyari tempat pojok-pojok ruangan gitu yang bisa dijadikan tempat sholat. Iya, ya itu kalau masjid di sini banyak juga ya, tapi nggak banyak sekali, ya banyak gitu. Tergantung itunya apa namanya lingkungannya. Kami punya komunitas HIMI, toh. Ini. Dulu kita dulu kita itu sholat bisa, sekarang tidak diperbolehkan, dipersulit kayak gitu. Jadi tergantung tempatnya Pak, tergantung apa itu namanya ya tempatnya di mana. Pak, Rotterdam itu luas, jadinya ada yang Rotterdam baik, ada yang itu kan maksudnya tempatnya itu welcome, ada yang sana nggak welcome itu ada. Menarik ya. Tapi apa namanya sebenarnya kalau mau bikin itu Pak tempat untuk sholat Pak. Di sini. Jadi kita ngumpulin uang ngumpulin uang, baru terus kita ngontrak satu rumah, ya nanti dijadikan masjid gitu. Oh, swadaya sendiri ya? Iya, enggak dari pemerintah. Pemerintah enggak memfasilitasi, enggak sendiri-sendiri.
Cuma nanti pemerintah itu memberi izin apa enggak gitu. Oh, jadi cuma sebatas license Bu ya. Boleh enggak untuk pendidikan bangunan untuk tempat ibadah di situ ya? Iya, ini di tempat saya sekarang udah nggak boleh sholat, boleh ngumpul-ngumpul. Ya. Itu di yang sekarang itu ngumpul boleh, tapi sholat sama baca Al-Quran kayaknya nggak boleh kalau nggak salah. Oh, oke. Itu karena mereka melakukan apa pelarangan untuk baca Quran dan sholat lebih kemana Bu? Lebih ke public laws di sana atau memang ada sedikit Islamofobia? Kayaknya itu Islamofobia sekarang agak banyakan ya. Dulu agak lumayan nggak banyak, sekarang kok banyak, saya nggak tahu kenapa itu. Iya. Jadi ada pembatasan Bu ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah mengalami ya. Cuman kalau panas gini panas gini nanti segerombol orang-orang Belanda itu ngerasani kita ya, kalau saya baju panas, baju kayak gini kan, kamu pakai baju gitu nggak kepanasan apa gitu? Kok kamu nggak nganu, saya aja udah kayak gini kepanasan, kok kamu pakai baju tertutup nggak panas gitu. Terus saya kadang saya jawab, kadang tidak saya jawab. Gitu. Berarti masih ada perlakuan atau komentar-komentar seperti itu Bu ya dari orang Belanda sendiri ya untuk Muslim ya? Nggak banyak ya? Sekarang banyak orang Belanda yang membaur sama orang Islam banyak kok. Soalnya makanan orang Islam, orang yang halal itu lebih disukai orang Belanda sekarang. Gimana Bu? Bisa jadi lagi? Mereka malah sekarang mencari makanan halal. Oh, dengan alasan? Makanan dengan lebih enak, katanya lebih enak. Itu rasanya lebih enak. Oke. Nah, ini tertarik nih, kita bergeser ke kuliner ya. Yang saya dengar Ibu juga sempat membuka sempat juga membuka restoran khas Indonesia ya Bu ya. Beberapa waktu kemarin Bu ya. Saya tapi temen. Jadi saya cuma membantu ya. Makanan apa Bu? Mungkin bisa diceritakan teman-teman Vertizon yang sedang menyimak podcast ini, apa yang pernah Ibu? Nasi rames. Wah. Iya. Saya pengen coba. Katanya kalau makan nasi rames buatan Belanda itu setelah makan nasi rames itu bisa fasih berbahasa Belanda Bu. Itu mitos apa Bu? Nah, itu cuma kayak itu cuma cerita anak-anak itu. Nasi ramesnya apa ini Bu? Kita tertarik nih apa yang biasanya kan mungkin kalau di Jogja nasi rames ya mungkin ada ikan kembung, ada sayur nangka atau tempe tahu seperti itu atau seperti apa Bu? Ya teman saya itu bikin itu ada pepes ikan. Terus saya sendiri bikin sayuran kayak tahu gitu. Terus ya macam-macam. Pokoknya makanan Indonesia aja. Okay. Back to Mas Denny. Mas Denny, what's your most favorite Indonesian food? Apa ya? Don't tell me gudeg ya. Nasi kuning. Nasi kuning, yellow rice. So what's it's so great about nasi kuning to your taste? I like the side dishes like side dishes. Okay. Like like fried potatoes, and then you have shredded egg here. Yeah, and kacang and then soy. The peanut sauce and the soy sauce. Ah, okay. And you find that in back in your country? Do you have nasi kuning, or your mother make for you? Yeah. Do you have like? Yeah, just my mother made. Oh, it's homemade ya? Yeah. Okay, wow. Nanti kalau Mas Denny kembali ke Jogja, we are preparing you a giant portion of yellow rice, nasi kuning. Kalau suami sukanya nasi goreng. Okay, that's nasi goreng, atau terus nanti kalau nasi putih sama semur, sayur semur, itu aja. Semur ya, interesting ya. Paling dicintai itu. Semur itu. Semur apa? Semur ayam, semur jengkol atau ayam campur. Oh, semur ayam ya. Oke. Iya, nanti dicampur ada apa namanya? Kentangnya, ada
sounnya, ada telur, campur itu loh kalau ibu saya bikin itu. Okay. Suami sangat. Wow. Mas Denny, back in Jogja, do you have like particular place back in Jogja that you think that this is the best yellow rice in Jogja? Do you remember? Depan pintu. Alun-alun Kidul. Alun-alun Kidul, the South Square, yeah. Wow. Yeah. And now who's the seller there? Is there like an old woman's or an old guy? It's a friend of my mom. Oh, okay. Masih jualan Busomo Bu? itu. Masih jualan Bu? Masih di pojokan itu di apa? Dulu Gajahan itu loh. Nah, Okay. ada namanya Busomo itu di situ. Kalau kita makan di situ. Mas Denny, do you remember the first time ever you taste that nasi kuning that made you fall in love with? No, not really. Not really. Okay. The first time you taste. Kalau ulang tahun juga. Okay. Kalau ulang tahun saya kadang bikin tuh. Kalau dia. Okay. Nah, Ibu sendiri nih bicara soal favorite food khususnya Belanda, masakan kuliner Belanda Bu ya. Ada Bu? Stampot. Oh, stamppot. Yeah, I remember now. Stamppot. Saya paling suka itu. Stampot paling suka. Ceritakan kepada teman-teman Vertijon di sini Bu, stamppot itu apa Bu? Terdiri dari apa aja itu Bu? Stampot itu kentang. Itu cuma ondaivi apa? Murano. Di sana apa ya? Bukan kubis tapi apa Pak? Yang selada itu loh Pak. Oh, lettuce ya? Apa selada air ya? Kita itu apa namanya? Kentangnya dimasak dulu. Nanti kalau udah empuk dicacah itu loh Pak, dicacah, dipenyet-penyet gitu. Oh iya, kayak perkedel Bu ya? Ya kayak perkedel gitu, tapi nggak digoreng ya. Oh, nggak digoreng ya? Pakai cuma garam sama pepper gitu. Okay. Terus dipenyet, nanti ditambahin mayones dikit. Okay. Sama melon. Wow. Sama melon. Nanti sayurnya dicampur. Okay. Itu. Oh, terus makannya nggak digoreng. Pakai apa? Makanya pakai gede. Pakai apa Bu? Dimakan sosis bareng? Gede. Oh, sosis. Oke. Ya teman-teman di Vertizon, habis podcast kita ke angkringan ya, kita cari stamppot ya. Mungkin ada yang jual ya nanti ya. Oh enak lezat Pak. Nanti kalau Ibu ke Jogja, mampir ke studio mana Vertizon, Mualaf Center Indonesia. Kita tunggu untuk demo cookingnya stamppot. Bukan stampot. Oh, stamppot. Oh iya, maaf, saya keseleo sedikit ini bahasa Belanda saya. Oke. Ya, alhamdulillah sepertinya kita sudah di penghujung dari podcast ini Bu. Di podcast Vertizon untuk kali ini, kajian Mualaf Talks yang kita akan adakan sepekan sekali. Ini adalah kali pertama kita adakan agenda atau podcast untuk mualaf ataupun muslim yang tinggal di luar negeri. Jazakallah khairan buat Mas Denny dan Ibu sendiri yang sudah meluangkan waktu untuk podcast Vertizon TV ini. Insya Allah apa yang kita bicarakan ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama mungkin teman-teman Vertizon yang ada keinginan untuk menetap atau menikah dengan orang luar negeri, jadi punya pandangan-pandangan seperti apa nanti ketika sebagai seorang muslim atau muslimah harus hidup di luar negeri. Begitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Lina dan Mas Denny dan juga keluarga besar di Belanda sana. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.